Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, kita bertemu kembali di siaran sehat bersama dengan Dokter Reisa dan seperti biasa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dokter Reisa untuk membahas tema topik yang sangat menarik pastinya. Dan kali ini pembahasannya cegah stunting, semua penting. Permasalahan stunting pada anak ini memang perlu menjadi penanganan bersama. Bukan hanya pemerintah, namun semua komponen masyarakat turut berperan dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Peran serta masyarakat ini dimulai dari keluarga, juga menjadi salah satu hal yang penting. Sebagai pencegahan stunting pada anak, pada episode sebelumnya, Sobat Sehat kita pernah bahas mengenai peranan protein hewani dalam pencegahan stunting. Namun sebetulnya bukan hanya asupan makanan saja yang perlu kita perhatikan dari lingkup keluarga. Lantas, apa saja pencegahan stunting yang dapat kita lakukan dimulai dari lingkup keluarga ini? Dan kita akan bahas topik cegah stunting semua penting. Telah hadir bersama saya, the one and only pastinya, Dr. Isa Broto Asmoro, Duta Gizi Indonesia. Selamat sore, Dr. Isa. Halo, selamat sore Mbak Dini, Sobat Sehat semuanya, apa kabar? Wah, semoga baik semuanya ya, Sobat Sehat. Dan kalau memang ada yang lagi sakit, kami doakan semoga bisa lekas sembuh ya. Amin. Oke, dan di talk show sore ini juga bisa kamu simak tentunya di IGTV @Radio Kesehatan, di YouTube @Kemenkes_RI, dan bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung silahkan di WhatsApp kami ya di 0821 3636 2018 atau bisa mention juga di @Radio Kesehatan. Dokter Isa, kita langsung saja ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya stunting pada anak ini apakah berdampak pada kehidupan si anak pada masa dewasanya nanti atau cuman karena pendek aja kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, ini bagaimana Dokter Isa? Oke, mungkin Sobat Sehat sebelumnya pasti kan udah pernah dengar ya, stunting itu apa sih gitu ya. Kalau ditandakan tadi seperti Mbak Dini sudah bilang, oh tingginya pendek gitu ya, kurang dibandingkan orang-orang pantarannya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lebih jabarkan lagi, stunting itu sebenarnya adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita akibat dia kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Atau bisa juga karena ada paparan infeksi yang berulang dan kurang stimulasi gitu ya. Jadi memang banyak faktor nih yang mempengaruhi terjadinya stunting ini sendiri. Nah, stunting ini pun bisa dipengaruhi dari bahkan sebelum sang ibu ini mengandung, sebelum hamil. Bahkan dari status kesehatan si ibu dari masa remajanya. Sampai pada saat dia persiapan kehamilan, sampai dia selama hamil, sampai nanti sudah dilahirkan, dan nanti anaknya, bayinya itu sudah mulai makan gitu ya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi termasuk juga dari kondisi ekonomi, budaya, faktor lingkungan, faktor sanitasi, dan juga akses terhadap layanan kesehatan. Jadi kalau dibilang bayi stunting itu terlihat lebih pendek gitu ya dibandingkan yang seusianya, ternyata memang bukan cuma tinggi badannya aja, tapi kalau kita lihat dari organ dalamnya, terutama otak gitu ya. Nah, otaknya ternyata pada anak-anak yang mengalami stunting ini juga tidak terbentuk dengan baik, dengan optimal gitu ya. Yang dimana sebetulnya stunting ini bisa memperlambat perkembangan otak dan dengan dampak jangka panjangnya ya jadi bisa mempengaruhi nanti ya masa depannya ketika dia sudah mulai sekolah, ketika bekerja nantinya. Jadi nggak hanya dampak jangka pendeknya nih pada saat si anak ini masih balita. Yang kita patut khawatirkan sebenarnya ini bisa terbentuk keterbelakangan mental, bisa terbentuk rendahnya kemampuan belajar si anak, bahkan bisa mempengaruhi penyakit-penyakit tidak menular yang kronis. Misalnya, anak itu bisa tumbuh menjadi orang yang mengidap diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi, sampai obesitas gitu. Nah, sedihnya berdasarkan datanya nih ya, angka stunting di Indonesia tahun 2022 kemarin itu adalah sebesar 21,6%. Meskipun ini turun dari tahun sebelumnya 24,4%, tetapi tentunya kita nggak pengen sebenarnya kan ya stunting ini terjadi di negara kita. Nah makanya
dicanangkan lah ya adanya target penurunan stunting. Jadi diharapkan bahwa nanti di tahun depan 2024 angka stunting diharapkan sebesar 14% aja. Nah, sementara itu, data SSGI tahun 2022 menunjukkan kalau stunting ini terjadi sebelum lahir dan meningkat 1,6 kali pada rentang usia 6 sampai 12 bulan. Kemudian 13,8% dari 12 bulan sampai 23 bulan. Itu 22,4% gitu ya. Nah, tentunya kita kan pengen cegah sedini mungkin gitu ya dari upaya yang bisa kita lakukan dari si ibu sendiri, dari lingkungan keluarga, sehingga generasi ke depan ini anak-anak bisa menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Wah, setuju sekali ya. Dan ini menarik, ternyata stunting bukan hanya soal tinggi pendeknya anak ya, Dokter Raisa, tapi lebih kompleks dari itu dan ternyata efek jangka panjangnya yang ya siapa sih yang nggak mau gitu ya punya anak yang pintar, punya anak yang sehat di masa depannya. Nah, tapi Dokter Raisa, kita juga sering mendengar salah satu pencegahan stunting itu dengan istilah ABCDE. Ini mungkin masih banyak juga yang masih awam terhadap istilah ini. Dokter Raisa mungkin boleh menjelaskan? Oke, mungkin ini mirip lagu ya, ABCD ya. Atau mungkin malah jadi ingat sosmed challenge-nya ABCDE ini ya. Jadi istilahnya dibuat seperti itu supaya sobat sehat ini juga gampang nih untuk ingat gitu ya. Pencegahan stunting bisa kita lakukan dengan ABCDE. Nah, tentunya dimulai dari A. A ini apa sih? A ini aktif untuk minum tablet penambah darah. Ya. Tadi kan saya udah sempat bilang nih, yang mempengaruhi stunting salah satunya terjadi sebelum bahkan si ibunya ini menjadi ibu gitu ya, atau bahkan belum nikah, yakni dimulai dari saat ibunya ini remaja. Ya, jadi remaja putri ini penting banget untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, cukup 1 tablet seminggu sekali. Dan ini penting sekali agar si remaja putri ini siap menjadi calon ibu di masa mendatangnya. Gitu. Karena apa? Kesehatan remaja ini ternyata yang memiliki dampak pada pencegahan stunting. Nah, nanti kalau sudah hamil, bagi ibu hamilnya, ya, dikonsumsilah tablet penambah darahnya itu setiap hari 1 tablet. Jadi ya, ini sebenarnya peran suami nih atau keluarga gitu ya yang bisa membantu untuk mengingatkan, memfasilitasi istrinya yang sedang hamil untuk rutin untuk mengkonsumsi vitamin atau TTD istilahnya ya, yang biasanya diberikan oleh dokter atau bidan tenaga kesehatan. Oke, baik. Nah, tadi itu adalah A dan memang ini lagi-lagi ya tugasnya suami, siaga lah bisa kita bilang, itu dimulai dan juga bisa mengingatkan istri untuk minum tablet tambah darahnya. Nah, setelah huruf A ada huruf B, Dokter Raisa, apa huruf B dari A, B, C, D, E ini? B-nya, Hmm. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Nah, jadi kenapa harus minimal 6 kali? Yang memang 2 kalinya harus dilakukan USG oleh dokter gitu ya. Karena dengan USG ini kan bisa dideteksi nih perkembangan janinnya. Jadi kalau ada sesuatu bisa dideteksi secara dini dan tepat. Misalnya, oh ternyata amit-amit ya, janinnya tidak berkembang, atau oh ini kok kehamilannya ternyata kehamilan kosong, atau ada gejala-gejala lainnya gitu ya, keluhan-keluhan lainnya gitu. Jadi bisa diketahui lebih dini. Jadi pertama kali USG itu dilakukan pada kunjungan pertama, yakni antara masa kehamilan 0 sampai 12 minggu. Lalu nanti USG keduanya itu dilakukan pada kunjungan kelima pemeriksaan. Jadi pada masa kehamilan 30 sampai 32 minggu. Nah, sekarang kan dari Kementerian Kesehatan ya, tentunya pemerintah ini sudah mentargetkan lebih dari 10.000 puskesmas nih di seluruh Indonesia yang menyediakan kebutuhan USG-nya sampai akhir tahun 2023 nanti. Senang banget, jadi semoga bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi ya untuk melakukan deteksi dini ini dengan USG gitu ya. Kemudian juga ada target ya 300.000 lebih antropometri yang tersedia di 300.000 lebih posyandu juga gitu ya. Di mana tahun 2022 kemarin kan perkembangannya juga
lumayan ya, karena sudah sekitar 6.000 atau 58% lah dari puskesmas yang udah ada USG-nya nih untuk memeriksa ibu hamil. Nah, sisanya dikejar supaya sampai nih ke target di akhir tahun 2023 ini. Jadi semoga dengan ini bisa menurunkan angka kematian ibu dan mencegah stunting nih di Indonesia ya. Oke, baik. Dan ini kayaknya lagi-lagi, peran suami siaga jadi hal yang penting juga ya, Dokter Lisa. Betul. Kalau bisa ini Untuk dalam nganterin ya, untuk nemenin. betul sekali. Ini bahkan, 6 kali secara rutin, tapi kan mungkin ada, beberapa ibu hamil yang mungkin membutuhkan, pemeriksaan lebih lagi. Nah, ini para suaminya harus lebih sigap untuk tadi benar nganterin atau mungkin ngingetin, "Nih kayaknya kamu hari ini harus cek kehamilan lagi deh," gitu ya. Wah, ini Oke. kan periksa berdua gitu kan seneng ya ngelihat bayinya seperti apa, ngikutin perkembangannya gitu kan ya. Betul, betul sekali. Nah, tadi A itu adalah aktif minum tablet tambah darah, B-nya bumil teratur periksa kehamilan. Masih ada 3 huruf lagi, Dokter Reza. Yang C-nya Oke. kira-kira, ini saya mau tanya dulu deh sama sobat sehat ya. Ada yang bisa tebak mungkin C-nya apa? Apakah C-nya cantik gitu ya, menggambarkan Dokter Reza? Atau mungkin juga C-nya cemilan atau apa? Silahkan. Nah, tapi ini jawaban benarnya deh, Dokter Reza. C-nya apa tuh? C-nya itu adalah cukup konsumsi protein hewani. Nah, kita sempat bahas juga nih ya beberapa waktu yang lalu. Memang penting sekali, terutama untuk bayi di atas 6 bulan yang sudah diberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Ini benar-benar harus diberikan protein hewani. Nah, protein hewani kan orang kalau mikir, waduh, langsung daging gitu ya, kayaknya daging sapi, daging kambing mahal nih gitu kan. Sebenarnya nggak perlu mahal juga, kan banyak ya macam-macam ya. Bisa dari telur, bisa dari ikan air tawar, ikan air laut, yang mana deh yang beragam lah ya, pokoknya di sekitar kita yang lebih dekat, lebih terjangkau. Belut pun bisa gitu kan. Dan memang pengolahannya kan juga macam-macam tuh. Nggak harus telur digoreng doang, telur rebus doang gitu kan. Dia bisa macam-macam bervariasi supaya anak itu nggak bosen gitu. Jadi memang penting sekali untuk memberikan protein hewani ini agar si anak ini bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Oke, baik. Ini mungkin PR buat teman-teman yang nggak suka makan ikan, Dokter Reisa ya. Kayaknya banyak ya di antara mereka yang susah makan ikan, tapi ingat loh manfaatnya itu luar biasa banget dari si Ya. ikan ini ya. Nah, ikan tuh enak loh, asal bener-bener masaknya tuh bumbunya enak gitu. Nggak usah Betul. kan Indonesia nih kayak akan rempah-rempah ya kan? Betul sekali. Atau kalau kalau misalnya lagi belajar masak mungkin bisa, ngintip-ngintip dari YouTube lah Sobat Sehat ya, nggak ada salahnya kok. Nah, ABCD tinggal 2 huruf lagi Dokter Reisa, tapi ini saya udah dapet sedikit contekan terkait dari ABCD ini, D-nya itu adalah datang ke posyandu. Tapi ini, bener nggak sih Dokter Reisa, kenapa datang ke posyandu ini jadi faktor penting dalam pencegahan stunting, Dokter? Betul, jadi D-nya adalah untuk datang ke posyandu setiap bulan. Jadi ini penting sekali ya, karena dengan kita rutin datang ke posyandu, kita tuh dapat melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, selain itu kita juga dapat mendapatkan apa dong, imunisasi tentunya ya. Balita ini diberikan setiap bulannya atau sesuai dengan jadwalnya di posyandu. Dan karena tumbuh dan kembang itu berbeda dan keduanya sama-sama penting untuk kita perhatikan, karena kalau dari pertumbuhan kita bisa pantaunya kan dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan gitu ya. Nah, ini nanti kita cocokin nih dengan grafik tabel pertumbuhan anak nih untuk ngecek anak ini sebenarnya sudah sesuai belum sih dengan tahapan usianya gitu. Nanti bisa dilihat di grafiknya. Nah, sementara kalau tumbuh dan kembang, nah berkembangnya sendiri ini adalah kita melihat memantau si anak ini apakah sudah bisa misalnya merangkak, udah bisa duduk kah, udah bisa berceloteh apa, bisa merespon seperti apa, apakah sudah bisa berdiri tegak, berjalan, melompat gitu ya, ataukah tahapan-tahapan ini sesuai dengan usianya. Ya, jadi tadi kita cocokin dari tabel tumbuhnya, gitu ya, di buku KIA yang biasanya warnanya pink muda tuh ya. Nanti di situ ntar ada penjelasannya lagi setelah grafik ada nih penjelasan perkembangannya.
ini usia sekian sampai sekian harusnya sudah bisa ngapain gitu. Nah, tentunya di posyandu itu semua bisa dipantau oleh tenaga kesehatan. Jadi orang tuanya bisa dapat panduan. Oh, misalnya, oh ternyata kurang efektif nih, mungkin jalannya, merangkaknya bisa dilatih dengan cara ini gitu ya. Nanti akan ada konsultasinya juga. Jadi kan lengkap gitu, selain bisa imunisasi, memantau tumbuh kembang, dan bisa mendapatkan tips-tips juga nih untuk bisa melatih perkembangan si anak gitu. Nah, apalagi sekarang kan alhamdulillah kondisi pandemi juga sudah baik gini ya, sehingga ya buat semua yang kemarin sempat takut mungkin ya membawa anak-anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan atau posyandu bisa segera datang. Kemudian yang kemarin sempat mungkin imunisasinya terlewat gitu ya, buruan deh langsung dikejar lagi. Jadi ini jadikan momentum yang baik untuk bisa kembali lagi menjaga dan mengawasi tumbuh kembang anak dengan baik. Nah, setuju sekali dan mungkin ini jadi pengingat kita semua ya Sobat Sehat, buku KIA-nya jangan sampai ditaruh sembarangan. Mungkin kalau yang udah lupa bisa dicek-cek kembali, ini bisa jadi salah satu bentuk deteksi dini mungkin ya Dokter Raisa, kalau misalnya tadi kata Dokter Raisa, kok pertumbuhan atau perkembangannya tidak sesuai dengan usianya, ini bisa langsung ditanyakan kepada nakes-nakes untuk mendapatkan solusi pastinya. Dan sekali lagi bukan cuma tugas ibu ya Dok ya, tugas ayah juga. Tugas saya juga, karena anak itu hasil dari keduanya. Betul sekali. Oke, Dokter Isa, kita sudah punya pertanyaan ini dari Sobat Sehat semuanya, coba saya bacakan. Ini ada tanggapan dari @aulia1788. Suami saya kadang malah yang mengingatkan kalau ada jadwal posyandu di sekitar rumah. Wah, seru nih Dokter Raisa, mungkin boleh diberikan tanggapan terlebih dahulu? Wah, ini dia tadi ya, baru kita omongin tadi ya, Mbak ini ya, salah satu contoh suami siaga nih. Nah, ini benar banget ya. Jadi bisa menjadi contoh untuk semua, supaya bisa saling melengkapi dan saling mendukung, dan bisa, apa ya, tanggung jawab tuh dipikul bersama gitu dalam keluarga. Jadi jangan cuma semuanya tanggung jawab ibu nih si anak, tapi si ayah juga harus ikut serta nih ambil andil dalam tumbuh kembang si anak ini. Oke baik, ini jempol 2 kalau bisa 4 deh buat Mbak Aulia ya dan juga sang suami dan juga bisa jadi motivasi untuk para ayah-ayah lainnya. Tapi Dokter Isa, bagaimana dengan pencegahan stunting huruf yang terakhir ini, huruf E? Itu belum kita Baik. bahas sebagai pencegahan yang bisa dilakukan, dari lingkup keluarga. Dokter Isa silakan. Oke. Nah, sebelum tadi aku ngejawab yang E tadi ya, E-nya apa kira-kira? Mungkin bisa ditebak dulu nih ya. Iya betul. Tapi aku mau nambahin dulu bahwa ternyata memang kerjasama semua pihak itu penting. Karena mulai dari pencegahan A, B, C, D tadi ternyata semuanya kan ada andil dari ini ya, ayahnya ya, atau sang suami gitu ya. Begitupun dengan si E ini. E adalah eksklusif ASI 6 bulan. Nah, jadi bayi ini kan memang sebaiknya diberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan pertama sebelum dia ditambahkan MPASI gitu ya, makanan pendampingnya. Nah, kadang-kadang ibu ini kan kalau lagi menyusui ini adalah tantangan tersendiri ya. Namanya adalah pejuang ASI gitu, karena memang butuh perjuangan lah untuk memberikan ASI kepada sang buah hati gitu. Jadi ya sangat butuh support juga dari pasangan. Apalagi kalau ibunya ini kan selain merawat anaknya harus ASI juga, energinya apa ya, bisa terkuras gitu ya. Apalagi kan bergadang-bergadang, butuh istirahat, kadang-kadang stres, apalagi ibu-ibu baru tuh ya. Sehingga dukungan pasangan, dukungan keluarga ini sangat-sangat penting ya. Terutama mungkin kalau ketika malam-malam tuh ya, terbangun tengah malam lagi nyusuin, terus mungkin bisa gantian habis nyusu suaminya gendong sampai bayinya bisa tidur gitu kan ya, supaya istrinya juga punya waktu untuk tidur gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah dukungan keluarga. Jadi ketika anaknya nangis, terus dipikir ASINya kurang, jangan buru-buru dikasih makanan. Nah, biasanya pihak keluarga
wah itu nangis terus mungkin karena lapar kali, padahal usianya baru 2-3 bulan. Nah, kan belum boleh tuh. Nah, ini dukungan keluarga untuk agar sukses menyusui ibunya juga harus benar-benar diperhatikan ya. Kemudian juga termasuk tempat kerjanya. Jadi ini apalagi kalau ibu bekerja gitu ya, tentunya pihak yang menyediakan tempat kerjanya ini harus memberikan fasilitas ruang perah ya. Ini adalah fasilitas yang sekarang diwajibkan gitu ya di hampir semua kantor untuk menyediakan ruang untuk bisa menyediakan ASI perah yang nantinya untuk disimpan. Jadi selain ruangan biasanya akan ada tempat penyimpanan atau kulkasnya gitu ya. Jadi ketika ibu nanti selesai bekerja pulang bisa bawa pulang oleh-oleh ASI nih untuk bayinya gitu. Wah, ini luar biasa. Mungkin juga harus diperiksa nih, Sobat Sehat ya, apakah tempat bekerja kamu sudah menyediakan fasilitas tersebut. Tapi Dokter Raisa, benar nggak sih kalau ini seputaran ASI ya, saya jadi penasaran gitu. Apa tuh? Seorang ibu atau perempuan yang stres itu bisa mempengaruhi si ASI-nya tuh jadi susah keluar. Itu benar nggak sih, Dokter Raisa? Betul, betul banget. Karena kan kalau stres itu kan ada hormon yang keluar ya, yang akhirnya bisa mensupres produksi ASI-nya. Makanya nggak boleh stres. Biasanya justru harus dibikin happy. Karena kalau hormon happy-nya yang keluar, nanti makin banyak malah makin deras produksi ASI-nya. Jadi ya harus didukung supaya jangan sampai stres ibunya tuh. Oke, wah ini jadi PR ya. Bukan cuma buat suami, tapi juga tadi balik lagi keluarga besar juga harus turut andil dalam mendukung hal tersebut ya. Tapi Dokter Raisa, kita sudah hampir di penutup, hampir di ujung acara begitu ya. Mungkin apakah ada penutup perjumpaan kita, ada pesan sehat yang ingin disampaikan kepada pendengar semuanya, Dokter Raisa, silakan. Oke, sobat sehat semuanya, memang stunting ini sesuatu yang sangat kompleks ya, tapi dapat dicegah kok jika kita memulainya sejak dini. Tentunya butuh kerjasama semua pihak ya, mulai dari masyarakat, pemerintahnya juga, lintas sektor lah ya, untuk bisa menurunkan stunting di Indonesia ini. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat sendiri juga harus memperhatikan lagi bagaimana mencegah stunting ini terjadi mulai dari keluarga. Jadi hal-hal kecil mulai dari tablet penambah darah dari masa remaja. Jadi yang punya anak remaja mulai sekarang ya remaja putri dirutinkan tablet penambah darahnya. Kemudian bagi yang sudah berkeluarga dan sudah mempersiapkan diri untuk punya momongan, ya support dari pasangan ini penting sekali untuk bisa mencegah stunting itu tadi. Ya dari mulai mengkonsumsi vitaminnya, kemudian makanannya yang bergizi, terutama mengandung protein hewani, belajar pengasuhan, belajar teknik menyusui yang baik, kemudian juga belajar untuk memberikan dukungan gitu ya kepada sang istri untuk bisa melalui itu semua dan juga bahkan sampai mempersiapkan sanitasi yang baik di rumah nantinya. Jadi memang A, B, C, D, E ini adalah pencegahan stunting yang semuanya penting untuk dilakukan. Jadi harus dilalui. Semoga target penurunan stunting bisa benar-benar tercapai nantinya dan Indonesia bisa bebas stunting, generasi anak-anak kita ke depannya ini menjadi tangguh dan bebas stunting pastinya. Amin. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Dokter Raisa. Tapi saya mau izin dulu sama Dokter Raisa. Tadi Dokter Raisa sempat mention ABCD itu kan kayak lagu atau game permainan di konten sekarang ya, Dok. Ya, ini jadi menarik untuk mungkin bisa dijadiin konten nanti next ya untuk disebutkan ABCD-nya. ABCDE-nya sesuai dengan singkatan-singkatan yang istilah tadi ya. Saya izin dulu sama Dokter Raisa karena idenya dari Dokter Raisa tadi ya. Oke, siap. Baik. Dan Sobat Sehat, sekali lagi ya, cegah stunting itu semua penting dan ini juga bukan tugas dari satu sektor atau stakeholder saja, tapi semua orang itu ikut andil terhadap pencegahan stunting ini. Dan demikianlah perbincangan seru kita di sore hari ini. Dokter Raisa, terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Sehat selalu ya, Dok ya. Sama-sama, sehat selalu juga Mbak Nini, sobat sehat semuanya.
Oke, baik. Dan itu dia Sobat Sehat ya, Dokter Esa Broto Asmoro, Duta Gizi Indonesia. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di website kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, di Halo Kemenkes 15567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung, baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media Instagram @kemenkes_ri dan juga @radio kesehatan. Saatnya saya Andini pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.